Selamat sore. Hari ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana pembentukan dari minyak bumi. Sekilas saya akan mencoba memaparkan tentang 5 elemen penyusun dari petroleum system. Yang pertama itu source rock atau kitchen. Nah, ini merupakan endapan dari organic matter yang terendap di cekungan-cekungan di seluruh permukaan bumi waktu itu ya, bukan sekarang. Jadi kenapa kita sebut kitchen? Ya karena seolah-olah minyak dan gas ini dimasak di yang namanya source rock tadi, yaitu sebuah deposit yang kaya akan organic matter. Jadi organic matter tadi yang sudah terkubur jutaan tahun yang lalu kemudian mengalami paparan temperatur dan tekanan yang tinggi, lama-lama berubah menjadi minyak dan gas. Nah, selanjutnya minyak dan gas ini tendensinya akan selalu ke atas. Dia akan mencari jalur-jalur untuk bisa keluar ke permukaan bumi. Nah, salah satu yang faktor utama yang harus ada juga yaitu migration, atau jalur migrasi, yang jalur ini harus berupa permeable. Pada suatu masa dia akan menemukan jalannya, dan mengisi ruang-ruang kosong di batuan reservoir seperti di video short saya terdahulu. Nah, namun batuan reservoir ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi batuan reservoir tadi itu harus memiliki perangkap, atau kita menyebutnya trap. Trap ini bisa berupa trap secara struktur ya, seperti lapisan batuan yang sifatnya bentuknya seperti anticline ya. Nah, di bawahnya itu ada lapisan batuan reservoir dan di atasnya itu ada lapisan penutup atau cap rock yang tidak tembus terhadap fluida maupun fluida itu bisa berupa air, gas, dan minyak. Jalur migrasi tadi itu biasanya bersifat poros dan permeable dan terkoneksi hingga batuan reservoir tadi yang mungkin ukurannya sangat besar, berupa struktur, katakanlah strukturnya anticline. Di situ lama-kelamaan minyak tadi akan terkumpul di pori-pori batuan reservoir. Nah, seiring dengan waktu terjadi pengisian, charging lah ya, pengisian minyak bumi dari sumbernya di source rock menuju reservoir rock. Nah, di reservoir rock ini lama-kelamaan prosesnya juga enggak sebentar ya. Ini skala waktu geologik, lama-kelamaan terisi, kemudian dia akan penuh, akan full saturated ya. Nah, pada titik tertentu akan ada yang namanya spill point, titik di mana si reservoir rock ini sudah tidak bisa menampung lagi aliran migrasi minyak bumi atau gas bumi dari source atau kitchen ini. Nah, di titik inilah akan terjadi spill, kita menyebutnya spill point. Nah, jika dari spill point ini ada jalur lagi hingga menuju permukaan bumi yang terbuka, dia permeable, dia poros. Nah, akhirnya kita bisa melihat fenomena adanya minyak bumi di permukaan tanpa kita melakukan proses pemboran. Nah, itu namanya SIP ya, SIP. Nah, salah satu indikasi adanya akumulasi minyak bumi dan gas bumi di daerah sekitar tersebut jika kita menemukan adanya SIP.
itu salah satu indikasi aja. Tanpa itu juga kita juga bisa menemukan adanya minyak bumi dan gas bumi. Tapi kalau sudah ada asap, maka potensinya mungkin jauh lebih besar ya di daerah tersebut terkandung akumulasi minyak bumi dan gas bumi. Nah kemudian minyak bumi dan gas bumi yang sudah terkumpul di reservoir tadi itu harus terlindungi oleh lapisan batuan yang sifatnya impermeable. Dia tidak bisa tembus fluida atau kedap fluida, sehingga terjadilah akumulasi. Kalau lapisan batuan di atas dari batuan reservoir tadi itu permeable dan poros, ya tidak terjadi akumulasi di situ. Makanya kita butuh elemen yang namanya seal rock. Nah, seal rock ini sifatnya itu impermeable, jadi tidak bisa air, gas ataupun minyak itu melalui lapisan ini. Seberapa besar pun tekanannya ya tidak bisa lewat lapisan batuan ini. Nah makanya kita menyebutnya sebagai seal rock. Nah lapisan batuan, seal rock dan reservoir rock ini harus tersusun dalam sebuah trap ya, struktur. Nah strukturnya macam-macam nih, ada yang anticline, ada yang struktur dome misalnya, ada yang struktur stratigrafi. Trap itu macam-macam, ada yang struktur, ada yang stratigrafi. Kalau struktur berarti ada strukturnya. Kalau stratigrafi itu perbedaan lapisan yang menyebabkan dia tersil. Nah apa yang kita cari sebenarnya ketika kita melakukan seismik, kita mencoba mendeteksi adanya struktur tadi. Nah, struktur tadi di mana posisinya, di daerah mana, di kedalaman berapa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan analisa atau interpretasi dari seismik, sudah diolah datanya segala macam, kita sudah bisa membedakannya. Oh, ternyata di daerah ini, di kedalaman sekian, kemungkinan ada strukturnya. Kenapa? Karena hasil interpretasi seismik menyatakan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya tetap harus kita lakukan pemboran. Nah, caranya tetap kita harus melakukan pemboran hingga di titik pada kedalaman tersebut. Ketika kita sudah melakukan pemboran, oh ternyata ada hasilnya. Alhamdulillah, berapa banyak hasilnya? Berarti kita harus melakukan testing. Namun ketika kita lakukan pemboran, ternyata tidak ada minyak dan gasnya, atau dry hole kita menyebutnya. Loh, kok bisa? Padahal kan di strukturnya ada nih Pak. Strukturnya ada, terus dari sisi geologisnya di situ ada kitchennya. Kenapa nih? Nah, banyak hal yang menyebabkan di situ tidak ada minyak dan gas. Mungkin ya source-nya kita punya, namun jalur migrasinya tidak ada. Atau bisa jadi si trap tadi itu terbentuk setelah migrasi. Jadi setelah migrasi baru terbentuk trapnya. Jadi ya minyak dan gas hasil dari source tadi, dari kitchen tadi, setelah melakukan perjalanan migrasi dia tidak terakumulasi di struktur tadi. Nah banyak hal yang menyebabkan kita tidak menemukan sumber daya migas di posisi tersebut. Ada lima komponen penyusun petroleum system. Nah, jika ada satu yang miss, maka kita tidak bisa menemukan minyak dan gas pada struktur tersebut. Nah, jadi apa yang kita lakukan, kita upayakan itu berupa ikhtiar kita. Berdasarkan ilmu yang kita miliki, berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, kita melakukan ikhtiar nih, melakukan proses eksplorasi. Namun hasilnya bukan kita yang tentukan. Kenapa? Hasilnya ya sudah Allah berikan, di situ ada atau tidak ada. Caranya ya sangat gampang bagi Tuhan pencipta semesta alam ini. Ini kan tinggal dia buat, oh batuan seroknya, batuan penutupnya itu ada kebocoran, jadi tidak permeable lagi, tidak impermeable lagi, sehingga minyak-minyak yang sudah
terkumpul di batuan reservoir akan lolos ke lapisan atasnya lagi. Atau bisa aja Allah membuat, oh kalau gitu saya tutup aja deh jalur migrasinya. Sehingga apa? Source tadi yang seharusnya mengeluarkan minyak terus mendeliver minyak dan gas itu ke batuan reservoir atau reservoir rock itu tidak terjadi. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita cuma melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya melalui ilmu pengetahuan, ada alat namanya seismik, ya kan? Alat seismik ini ya kurang lebih sama lah macam alat yang kita temui di ruang dokter kandungan, yaitu USG, ultrasonografi ya, USG. Nah, dia memancarkan gelombang suara, kemudian gelombang suara itu akan dipantulkan kembali. Kita tahu berapa jarak waktu tempuh dari gelombang tersebut, dari mulai dipancarkan, dipantulkan hingga kembali kita terima. Nah, itulah jarak dari gelombang suara tadi. Dengan kita paham bahwasanya ada 5 elemen penyusun dari sebuah petroleum system, jadi bukan hanya batuan reservoir. Kita tahu nih sebenarnya minyak dan bumi itu dia ngumpet enggak di batuan reservoir, atau ternyata dia nggak ngumpet di situ, dia cari tempat yang lain buat ngumpetnya. Nah, jadi teman-teman butuh waktu, butuh pengetahuan, butuh kesabaran, dan butuh modal yang besar untuk menemukan cadangan migas. Jadi tidak ada yang instan di proses hulu migas. Mudah-mudahan dengan kita memiliki pengetahuan ini, kita bisa paham bahwasanya karunia yang kita terima saat ini dengan adanya lapangan gas bumi di Aceh atau lapangan minyak bumi di Aceh, itu memang karunia yang Allah berikan kepada kita, dan tugas kita mencari karunia itu. Nah, kalau memang tidak dapat saat ini, ya itulah takdirnya. Ya, itulah takdirnya. Kita perlu evaluasi kembali, kita lihat lagi, mungkin ada parameter yang salah, mungkin ada konsep geologis lain yang kita tidak masukkan, sehingga kita tidak menemukan nih sumber daya migasnya. Dan banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu tidak berhasil. Nah, ketidakberhasilan itu merupakan suatu kelaziman. Jadi angka keberhasilan di eksplorasi itu kurang lebih lah ya 1:10 itu sudah cukup bagus. Artinya 10 sumur yang kita bor, 1 sumur berhasil, alhamdulillah. Makanya eksplorasi ini butuh modal yang sangat besar, butuh nafas yang sangat panjang, butuh investor yang sangat kuat untuk melakukan proses eksplorasi. Nah, lain halnya kalau sudah produksi. Begitu sudah produksi, semua sistem sudah ada, kita semua bisa menghitung biayanya berapa, itu mungkin akan jauh lebih mudah kita menjaga, memaintain proses produksi ketimbang kita melakukan hal itu dari nol. Demikian cerita dongeng proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi sore hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon diperbanyak maaf, ya kan. Jika ada istilah mungkin yang kurang dimengerti, ke depan nanti akan saya coba perbaiki. Dan jika ada kesalahan, silahkan dikomen di kolom komen, sehingga saya juga bisa belajar memperbaiki kesalahan. Demikian saja, salam sukses. Jangan lupa subscribe, follow, dan like, dan share ke teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.